Kelebihannya selain dia sebagai seorang syekh, dia juga mempunyai kekuatan atau ilmu yang cukup tinggi sekali. Ya tentunya sini ada seperti ada kuda putih yang terlihat saya. Ada kakek berjubah putih, sosok harimau juga. Dan jangan pernah memakan. Emang ada yang makan? Ini ada cenderamata. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah mendatangkan mereka ke tempat-tempat berkaromah itu punya tujuan agar bukti nyata bahwa inilah bukti nyata. Biar sukses selalu. Amin. Kami Mata Langit luar biasa. Kita sekarang menuju ke makam Syekh Rama Gusti di Kuningan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya bagaimana? di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang bersejarah dan juga tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini tim sudah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan kita akan melakukan ziarah di sebuah makam yang dianggap keramat oleh warga sekitar karena memiliki karomah, katanya begitu. Namanya makam Syekh Rama Gusti. Nah, yang membawa kami kemari Kang Andre. Ini apa alasannya bawa kemari Kang Andre? Alasan membawa tim ke sini karena biar seluruh masyarakat tahu bahwa di sini memang ada leluhur, ada karuhun yang boleh dibilang seorang wali Allah untuk penyebaran aulia ya, agama Islam ya, untuk di daerah Kabupaten Kuningan, khususnya di wilayah Dharmaloka dan sekitarnya. Nah, yang konon katanya beliau adalah seorang murid dari Syekh Rama Haji Irengan, seperti itu. Seperti itu. Ya udah, nanti kita akan telisik setelah melakukan ziarah ya. Pak Rizky, terima kasih ya sudah mengawal penelusuran di Kuningan. Baik Panglima, kita ziarah dulu. Jalan dulu, Ya. berdoa. Yuk. Langit, Ini betul. ini dibuat atap Di sini ini. juga ada makam lain juga yang konon katanya ini adalah sebagai penjaga. Yang mana ini? Nah, Kanan. Ini, iya. Di bawah pohon persis ya. Iya. Oke. Di sini tidak mau dibersihkan, tidak mau ada yang di pohon, ditebang ataupun di ini. Oh, aslinya ya. Ini ada 2 atau 3 makam ya? Ada 3. Oh, ada 3. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Summa ila khususan ruhi Syekh Rama Syekh Rama Gusti. Syaulillahi lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula
Sadaqallah. Amin. Oke, Panglima, bisa disampaikan apa yang terlihat dan dirasakan? Ya tentunya sini ada kayak seperti ada kuda putih yang terlihat saya. Ada kakek-kakek berjubah putih itu yang terlihat secara batin, dan jaga sosok harimau juga terlihat juga gitu. Ya, ya. Tadi kayak cerita Kang Andi. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ki mengganggu peristirahatannya. Tujuan kami datang kemari mau berziarah, bersilaturahmi, dan ingin mengetahui suri teladan kebaikan beliau dahulu seperti apa. Mungkin bisa jadi petua buat kami seperti itu. Ya. Apa ya, denger nggak? Ading, oh, Ading tak menemanimu. Nanyain Abah. Iya. Oh iya. Iya, Abah lagi sibuk. Abah maaf. Nyari Abah. Abah Ading kebetulan tadi izin pamit ke saya. Ada tamu ya? Ada tamu yang nungguin katanya. Cuman mohon maaf, saya udah diberikan izin, Eyang. Jadi saya kesini. Mohon maaf barangkali ada kelancangan saya. Gitu. Tapi Abah, Yang kau ketahui. kami hanya sedikit mengetahui, makanya pengen tahu ke sini ya. Iya. Saya nggak tahu betul sejarahnya seperti apa. Makanya saya ingin mengungkap, Mbah. Jangan kau berbicara yang tak kau ketahui. Iya. Akan kau menggantikannya. Apa yang tahu? Apa yang ingin kau ketahui? Kami ingin mengetahui sosok Syekh Rama Gusti. Rama Gusti. Beliau ini apakah asli dari sini atau dari luar daerah ini? Apakah beliau memang betul sebagai seorang murid atau apa, kita nggak tahu, Mbak. Pengen tahu itu. Pengen tahu. Terus keteladanan yang kira-kira bisa kami ambil untuk pembelajaran anak cucu apa gitu, Ki? Sahabat Sahabat, bukan murid berarti. selalu menemani. Oh, bukan murid. Sahabat Syekh. Syekh Rama Gusti, Yang di sahabat sana. Syekh Rama Haji Ireng. Oh. Namanya mirip ya? Ketika Rama Ireng diutus di tempat ini, Iya. Rama Gusti menemani. Iya. Apakah beliau sama-sama datang dari Timur Tengah? Timur Tengah. Ia sama-sama pendatang Sama-sama pendatang. Apakah dari negara yang sama? berbeda, Oh, Yang berbeda. beda negara. satu tujuan. Berbeda. Kalau boleh tahu beliau dari negara mana? Negeri yang jauh. Sebelum ia sampai di tempat ini, ia sampai di suatu daerah tanah kaum. Tanah. Iya. Yang lalu datang ke suatu pesisir Sir Utara. yang ada di kota Cirebon. Lalu. Yang menyebarkan agamanya dan menemui saya. Irengan. Apakah mereka itu satu guru satu ilmu gitu? Belajar di tempat yang sama? Nah, terus bertemannya itu lewat apa? Maksudnya pertama kali mereka bertemu itu? Batin yang sama, keyakinan yang sama, dan menjadi sahabat sampai akhir Ya. masanya. Selalu bersama kemanapun, menyebarkan agamanya, saling memberi. Maaf Ki, pengen tahu kalau mereka bersahabat kenapa makamnya berbeda ya? Yang di sana dibangun rapi gitu, yang di sini masih apa adanya. Biarkan langit menjadi atap. Oh, beliau sendiri yang nggak mau dibangun makamnya, maunya seperti ini gitu ya, apa adanya.
dan para pendampingnya pun memberitahukan melalui mimpi. Biarkan langit menjadi atapnya. Terus mimpi itu disampaikan ke ini ahli waris gitu ya? Bahkan mata air itulah tempat ia bersuci. Mata air berarti di kolam tempat bersucinya. Mandi membersihkan diri, Iya, mandi membersihkan diri. lalu menjaga kesucian, tak pernah putus dari wudhu. Oh gitu ya? Ia selalu menjaga mandi 5 hari Malam hari. hanya untuk mensucikan, membersihkan dirinya, untuk melakukan Mandinya di situ juga. mata air. Oh. Di mata air ya. Berbeda dengan saat ini. Manusia saat ini melakukannya hanya untuk sebuah keinginan dunia. Melakukan apa? Ya. Bukan untuk mendekatkan diri pada Sang Allah. Jadi ibadahnya itu kalau pengen apa? Biasakanlah jika kau ingin mendekatkan diri melakukan sholatmu, bermandira Rabbi. Iya. Beliau pun seperti itu. Air di waktu malam lebih bagus untuk tubuh kalian. Di waktu asar dan maghrib hindarilah di mandi waktu itu. Air itu sampai saat ini tetap digunakan untuk mandi. Dibuka untuk umum ya? Mau nanya, ini yang dimakamkan sini siapa aja? Kok ada 3 makamnya? Para pendamping, Oh, para pendamping. kau sudah mendatangi semua tempat ini. Apa yang mereka sampaikan? Tentang Tentang ketakwaan, keimanan dan ketakwaan, istiqamah. Itu yang disampaikan dan tentang ya. mengingat kematian. banyak nasihat baik, Iya. dan banyak pelajaran yang berharga gitu yang kita dapati gitu. Dan mengapa di tempat yang seperti ini, tempat ini mendapat ketenangan batin, Iya, di tengah hutan. ikan Ikan, makan bersama, lalu disisakannya duri, duri. kepala dan Oh, disisakan duri kepala dari ekor. dan ia berucap, akan kutitipkan untuk cucu-cucuku. Semoga ia bisa menjaganya. Ikan yang cuman duri dan ekor di kepala itu warisan gitu dari beliau ini. Lepas. Artinya ikan tadi waktu dia makan sudah dalam keadaan udah mati. Karena ikan itu sudah menjadi makanan bersama Ya. dengan Ramadan. Makan bersama, dilemparkan ke air. Oke. Lalu ia hidup kembali. Dahsyat banget nih. Ikan sudah tinggal duri cemplungin ke kolam hidup kembali. Karomah banget itu. Tapi secara kasat mata Karomah kelihatan kayak Makan bersama para syekh. karomah makan bersama atau Dan apa? ia menyerupai ikan dewanya. berwarna Oh, yang putih, Ikan apa? ikan putih. Tadi ikan Oh, kantrabodas namanya itu ya. maka itu aku berpesan, jaga dan rawat
Jika ada yang mati, maka kuburlah. Selayaknya manusia. Iya dikuburin aja kayak yang situ. Dikubur Kayak manusia dikapanin segala. selayaknya manusia. Dan jika mereka berkurang akan jumlahnya, mereka berpindah tempat. Oh, nanti akan kembali lagi gitu ya? Gimana? yang dibuat sama Syekh Haji Irengan, Syekh Rahmah Haji Irengan, yaitu di Cibubur, Kalau di dalam Balong Dalam, Cibulan, sama Pesawahan. Gitu ya, Ki? Dan jangan pernah memakan. Emang ada yang makan? Ini adalah cenderamata. Cindera mata. Aki dulu sih meninggalnya duluan mana dengan Syekh Irengan? Secara mereka kan bersahabat. ini Bu, sama Gusti, Duluan sini. sama Gusti dulu. Ya, nama Gusti duluan. Sakit apa? Maka itu bisa dimakamkan cepat terlebih dahulu. Maksudnya di atas. Iya, di tempat yang lebih tinggi. Oh, Lebih dahulu. Begitu ya, Ki? dulu semua makam itu di atas bukit gitu apa gimana sih? Soalnya setiap ziarah ke makam aulia kok posisinya selalu di atas gitu loh, Ki. Kami mencari ketenangan Hmm. dengan alam kami menyatu. Semoga di akhir masa kalian dapat mengucapkan La ilaha illallah la ilaha Muhammad Amin, ya Allah. Rasulullah. Amin, amin, amin. Amin. Makasih, Ki, doanya. Amin. Amin, ya Semoga kita semua husnul khotimah. Amin. Amin, didoain sama Aki. Apalagi mau Makasih ya, Ki. tanyain? Udah ya, Kak Aki. Doanya. Makasih ya, Ki. Makasih untuk Terima kasih sudah mendoakan kami. Iya, amin, amin. Aki mau kemana? Mungkin mau ini. Oh, menghormati ya. Mas sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Untuk ditahanin. Oke, kita akan lanjut komunikasi dengan Ismi. Suaranya gitu. Kuda. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Aki kuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu peristirahatan Ki. Boleh komunikasi, Kenapa Ki? pohon di atas dari kejauhan seperti kuda? Iya bener. Masya Allah, luar biasa. Saya sangat kagum melihatnya dari kejauhan, bisa berbentuk seekor kuda. Itu pohon yang menaungi ini, makam ini. Tadi dari jauh tuh terlihatnya seperti kuda. Iya. Aku ada fotonya tadi aku ambil. Dan salah satunya Mm-mm. yang ada di antaranya Mm-mm. itulah kuda yang dimakamkan. Oh. Jadi yang dimakamkan itu salah satunya Ada seekor kuda, Karena bukan dia semuanya berjasa manusia. Benar. yang selalu menjadi kendaraan kami Oke. Masya Allah. dalam berdakwah.
Yang kuda itu yang di sebelah mana? Ini yang tengah apa yang kiri apa yang kanan? Yang kecil atau yang tengah? Zaman dulu belum ada mobil kali ya, jadi kendaraannya kuda. Apakah pohon itu bisa dilihat oleh semua orang berbentuk kuda? Atau karena pas Ada waktu-waktu tertentu saja. Ya, ya, ya. Ini pas hari malam Jumat Kliwon hari ini. baik, hari yang diberkahi Allah malam ini? Itu simbol ya Ki ya, Iya, bahwa ada seekor kuda yang dan berjasa. semua berjumlah Berapa? dengan keberadaan ini jumlahnya sama dengan mata air. 5. Oh. Di sini 3 makam, Mm-mm. di bawah 2 makam. Oh iya. Nyai Kembang tadi ya. Nyai Kembang sama Nyai Kuning itu 2. Ini sekarang ada 3 makam. Dan bentuknya bersama dari bebatuan. Bener. Dan seorang guru, Mm-mm. dia pasti letaknya tertinggi. Ya, makanya tadi saya tanya mau apa ya, makam aulia wali-wali itu di atas gitu. Karena kemuliaan seseorang itu ketika dia sudah menjadi suri tauladan bagi makhluk lainnya, bukan dari tingginya ilmu, tetapi dari ahlakul karimah. Yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran, dan yang utama penuh dengan rasa syukur, dan tidak membedakan, tetapi saling menghargai dan menghormati di atas kebijaksanaan. Dan di bawah juga penuh penghormatan. Yang di atas harus bijaksana, yang di bawah harus saling menghormati. Ya. Kalau usia mereka terpaut berapa tahun? Tidak terlalu jauh. Ya. Apakah karakternya sama? Tidak. Tidak. Kalau Syekh Rama Gusti bagaimana karakter orangnya? Tajam, tegas, Tajam, tegas. dan disegani. Kalau Syekh Rama Haji? Dia sangat mengutamakan senyum kepada siapapun. Lebih kalem barangkali ya. Orang di sini lebih tegas. Sama-sama dari Sama-sama bukan dari tanah ini. Sama-sama pendatang ya, apakah dari Dengan- satu negara? tujuan yang sama. Tidak. Tidak satu negara. Kalau gitu aslinya beliau dari mana? Syekh Rama Gusti ini dari negara mana? Jauh dari sini. Kalau manusia sudah dengan kata Syekh, berarti dia keturunan dari, Timur Tengah. Oh iya. yang jelas alirannya dengan guru-guru besar dari dataran yang pernah diinjak oleh para nabi. Iya. Dan beliau itu jauh-jauh datang ke tanah ini dengan niat yang baik.
hanya setiap manusia mempunyai kepiawaiannya sendiri-sendiri. Oh, punya skill di bidang masing-masing. Kalau skill beliau apa? Ketika berdakwah itu bagaimana ini ya kekhususannya itu? Sama mengajarkan tentang sholat 5 waktu, mengajarkan cara membaca Al-Quran, mengajarkan bagaimana cara berwudu, bagaimana tata cara melakukan sholat dengan baik. Oh, cara mengajarnya begitu, tapi cara Karena berdakwahnya pada masa itu tidak seperti saat ini. ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu berat. Karena pada masa itu mengajak orang-orang untuk menjalankan sholat 5 waktu saja itu sudah dakwah dengan baik. Ya. Karena dengan kepercayaannya pada masa itu. Mau nanya Ki, katanya ada para peziarah yang menyalahgunakan tempat ini gitu. Apa benar seperti Dimanapun itu? tempat pasti ada tentang penyalahan tujuan dan penyalahan arah. Bukan hanya di tempat ini, Ya, padahal tempat tujuan hidupmu pun atau mereka pun di tempat yang baik pun terkadang mereka salah dalam memilah. Sudah sampai di suatu tempat yang baik, belum tentu dia sampai melakukannya sebuah kebaikan. Lalu yang datang ke tempat yang baik belum tentu semuanya niatnya baik. Ya, Walaupun tempatnya baik. dan kalaupun ke tempat ini, banyak di antara mereka yang kekurangan pemahaman dalam akidahnya. Mereka percaya adanya Allah yang memberikan. Tetapi terkadang mereka memuliakan dulu yang di sini. Dia lupa bahwasanya mereka pun dimuliakan karena Allah, karena hidayahnya, Ya. dan karena ketaatannya mereka mendapatkan karomah dari Allah. Nah, kalau pemahaman Karena setiap orang-orang yang dalam kegelisahan, yang dalam keresahan hidupnya, Allah itu mengujinya sejauh mana kamu memahami keadaanmu. Allah mendatangkan mereka ke tempat ini. Allah punya tujuan. Allah mendatangkan mereka ke tempat-tempat berkaromah itu punya tujuan agar bukti nyata bahwa inilah bukti nyata bahwa manusia yang saleh, manusia yang beriman dan menjunjung tinggi ketakwaannya, maka karomah Allah itu sangat dekat dengannya. Harus menjadi suri tauladan bagi mereka. Bukan makamnya, Iya. bukan namanya, tetapi akhlakul karimah lah yang menjadi suri tauladannya. Kenapa dia dimuliakan sampai beratus-ratus tahun, berabad-abad tahun, dia tetap dipanggil aulia, dan selalu saja tempat peristirahatannya saja selalu ditempatkan di tempat yang tertinggi. Masya Allah. Apalagi nanti. Iya, iya. Jadi ambillah suri tauladannya. Iya. Akhlaknya terutama. Yang Bukan hanya ilmu. Ilmu itu sesungguhnya adalah akhlakul karimah. Bagaimana cara dia berbicara, Iya. bagaimana cara dia melihat, bagaimana cara dia mendengar, bagaimana cara dia
merawat jiwa dan raganya. Bagaimana cara dia merawat orang tuanya. Bagaimana cara dia merawat keluarganya, saudara-saudaranya. Ya. Bagaimana cara dia merawat Tuhannya agar selalu ada di dalam. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Ya. So, Ki mau nanya, kan tadi cerita Kang Andre pernah ada konten kreator di sini melakukan proses mediumisasi seperti ini, tapi malah yang malah ngamuk gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Ki? Sampai kuncinya ketakutan. Aku tidak mau membicarakan sesuatu yang aku tidak sukai. Oh, oke. Baik. Apa yang kau lakukan, itulah yang kau terima. Oh, gitu ya. Aki tadi pas masuk ke sini di depan situ ada angin kencang sekali. Itu emang apa Ki? Emang menyambut kita atau apa Ki? Kalau alam ini tidak menyambutmu, mungkin sudah hujan geluduk. Oh iya bener. Akhirnya kalian segera meninggalkan tempat Nggak jadi ini. liputan. Semua itu jalan kemudahan yang Allah berikan. Di Alhamdulillah. tempat yang terlihat kotor ini Mm-mm. belum tentu sebersih hati-hati manusia. Jangan melihat dari covernya ya. Kotor belum tentu kotor. Karena di balik pandangan kalian yang terlihat kotor ini, inilah ruangan kalian, bahwa kalian akan sepi dan menyendiri di dalam tanah. Oh. Iya ya, cerminan ya. Jadi siapa yang bisa menemani kita nanti di dalam sana? kalian akan ditemani oleh amal perbuatan kalian. Alam ini menyambut kalian atas perintah Allah. Setiap perjalananmu pasti terkadang kau merasa, Kesel. kenapa seperti ini? Iya benar. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Iya. Jangan ada kalau, jangan ada andaikan dalam hidup ini. Tetapi adakan dalam dirimu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya. Itu lebih baik anakku. Makasih Ki. Karena sesuatu yang kau anggap berat belum tentu. Yang kau anggap gelap belum tentu. Enggak seburuk bayangan. Yang kau anggap seram belum tentu. Iya. Sekalipun menghadapi orang yang membenci kita ya Ki ya, tetap kita beristighfar. Tetap berprasangka baik. Kita berprasangka baik ya. Seperti keadaan Nabi Yunus di dalam kegelapan, Di perut di ikan. dalam perut ikan yang besar. Dia terus memuja dan memuji Tuhannya, tidak berprasangka buruk. Iya selalu bersyukur aja ya, disyukuri aja apapun. Dia percaya dengan keesaan. Itulah hal yang disyukur. Hmm. Dan ketika Rasulullah berjumpa dengan orang-orang yang menzoliminya, dia tetap saja dengan senyumnya, Itu baik. dengan salamnya. Mungkin kalau manusia biasa Udah pemuka. sudah memalingkan Itu dia. wajahnya, dan Sumpah menyumpahinya serapah. dengan kata-kata yang menjadi dosa bagi kalian. Hati-hati itu berarti ya. Tuh nggak boleh nyimpan kesel, harus istighfar ya Ki ya.
itulah salah satu penghambat keberkahan kalian. Menghambat rezeki juga ya Ki? Allah sudah menjelaskan barang siapa yang selalu bersyukur maka Allah tambahkan Nikmatnya. rezekimu dan nikmatmu. Berarti harus tetap berdoa dan berkata yang baik ya. Dan bersyukur ya. Dalam keadaan tidak baik sekalipun. Benar. Perkataan yang baik akan menjadi doa dan perwujudan yang baik. Ya. Semua itu sudah ada Oh, aturannya. ayatnya Oh, dan ayatnya. hadisnya. Iya. Maaf. Ini mungkin Ismu yang batuk nih. Maaf ya Kiki, boleh tahu nama Aki siapa? Allah. Tidak usah tahu. Oh ya udah Aki kuda ya. Yang tadi saya foto ini ya Ki ya. Yang di pohon itu berbentuk kuda. Pesanku jangan sampai kau lupakan. Tolong jagalah orang-orang yang harus wajib kau jaga di dalam lingkaran, di dalam rumahmu. Itu keluarga berarti ya, dan tim Dan itu maksudnya. mereka Oh ya tim. yang membersamai Tim mata langit. baru boleh orang lain tanyakan mereka apa yang kau butuhkan. Itu yang utama untuk semuanya. Muliakan, sejahterakan ibumu, istrimu, anakmu, saudaramu, kerabatmu, baru orang lain. Iya. Makasih Ki. Jangan menutup mata yang di hadapanmu, tetapi kau membuka mata yang jauh di seberang sana. Karena kalau kau menutup mata yang di depanmu, kau akan tersungkur nanti. Oh ngeri. Kenapa? Karena kalau kau ingin berjalan ke arah depan, diawali membuka mata dulu di hadapan. Iya. Iya. Makasih ya Ki. Karena kalau sebelum jauh kau melangkah, kau menutup mata, kau tak tahu perjalanan. Nabrak nanti. Itulah hikmahnya. Ingat kata-kata itu. Iya. Jangan menutup mata di hadapanmu, tetapi kau membuka mata yang jauh di sana. Bagaimana cara kita jangan lelah gitu untuk terus Besarkan rasa syukur. syukur. Ya. walaupun untuk hal-hal yang terus-menerus sama. Dan keyakinan. Ketakwaanmu akan terwujud pada saat kau percaya bahwa ini bisa terlewati, bahwa semua akan baik-baik saja. Pasti kau akan tidak kelelahan, karena lelah itu hanya dalam pikiranmu, bukan hatimu. Hatimu pasti menguatkanmu sesungguhnya. Ya. Ini yang saya perlukan, Bu. Karena jarang orang bisa menjangkau sedalam itu. Sama seperti perjalanan tadinya, tapi lelah di perjalanan, ternyata akhirnya malah membahagiakan. Itu adalah sebuah gambaran. Kenapa kau dapati tadi? Aku tahu perjalanan. Kau mencapai ke suatu puncak bukit, bukan? Dengan yang kau kenal dengan lutung. Iya betul Lasar. Lasar.
itu adalah sebuah hiasan untuk kalian. Mm-mm. Sesuatu yang buruk belum tentu itu buruk. So, Buruk rupa itu belum tentu ya Kenyataannya itu buruk. Sesuatu yang indah itu belum tentu dia baik bagimu. Dan inilah bukti nyatanya. Semua keterkaitan sesuai, bukan? Iya, ya. Sesuai ya. Ki. Ya Ki, makasih Ki. Ki, ada pesan terakhir buat saya. Ki. Sesungguhnya batu itu lebih lunak dari air. Justru air itu lebih keras dari batu. Selalu dengar saya Halo. kata ini. Air lebih keras dari batu. Batu itu. Nanti direnungkan lagi makanya. Sesungguhnya Nggak bisa langsung dicerna. Batu itu lebih lunak Karena dari air. batu tidak bergerak, tapi air bisa mengikuti ruang. Jadi saya harus mengikuti arah air mau kemana, Ikuti arah Tuhanmu. arah Tuhan. Jangan seperti batu yang keras. Mm-mm. Ya, terima kasih. Iya, iya. Setelah Masih kerasnya batu selalu nak Oleh air. Biar bisa. Air lebih Maka kuat dari aku batu. katakan, Mm-mm. batu itu belum tentu keras Iya. dan air itu belum tentu. Walaupun orang keras itu digambarkan seperti kepala batu ya. Nah, dengarkan, Mm-mm. batu dapat kau genggam, Iya. tetapi air Tidak tak dapat. dapat kau genggam, Hmm. hanya dapat kau sentuh. Gitu. Ya, 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 ya. Sudah cukup nak. Iya, ya. Makasih Ki. Terbanyak ilmunya ini. Mm. Silaturahmi kita Iya, gitu. Allah jadikan suatu Amin ya keberkahan. Allah. Amin ya Allah. Bisa kau bawa pulang Amin. menjadi suatu kebaikan. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Makasih Ki. Terima kasih ya Allah atas pertemuan ini. Iya. Terima kasih. Amin. Lindungi dan jagalah kami agar selalu berada di jalan Amin Amin. ya Allah. Amin. Amin ya Allah. untuk mendapatkan karomahmu, Amin. untuk mendapatkan dan mengharapkan belas kasihanmu, Amin ya Allah. selalu menginginkan pertolonganmu ya Allah. Amin ya Allah. Rahmatilah kami semua di sini ya Allah. Amin. Apalah daya dan upaya kami tanpamu ya Allah. Amin. Kami lemah tanpamu ya Allah. Amin ya Allah. Kami rendah serendah-rendahnya di hadapanmu. Amin ya Allah. Ketika kami beribadah, Amin. kami tundukkan kepala kami ya Allah, Amin. agar kami memohon belas kasih. Amin. Maka berkahilah kami semua ya Amin. Amin ya Allah. agar masa depan kami Amin. lebih baik lagi dari yang kemarin. Amin. Lebih meningkat lagi dalam rezeki kami. Amin. Amin ya Allah. Lebih meningkat lagi dalam ibadah kami. Amin ya Allah. Dan lebih mencintai lagi Amin. kepadamu ya. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Nggak kalau luar biasa. Ya Alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari makam Syekh Rama Gusti dan banyak mendapatkan pelajaran. Nah sekarang saya mau tanya Kang Andre, apa nih kesan-kesannya? Alhamdulillah kesan-kesannya semuanya luar biasa. Semuanya baik-baik sekali dari apa yang sudah diberikan sama Syekh Rama Gusti. Sungguh di luar dugaan dari kesan, pesan-pesannya sangat baik sekali. Dan tadi juga beliau juga ibaratnya mengetahui tentang penelusuran kita sampai ke atas juga. Beliau juga mengetahui bahwa semua memang perjalanan jangan dilihat dari buruknya, dilihat dari jeleknya, ataupun dilihat dari kotornya seperti ini. Kok sampai tahu ya beliau? Ternyata yang dilihat itu memang tidak semuanya kotor. Semua pesan-pesannya sangat baik sekali. Dan termasuk tadi juga saya menanyakan pesan terakhir buat saya, itu juga menjadi bahan renungan buat saya untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, selalu ingat sama Allah dimanapun, dan selalu mengucap kata Bismillah kemanapun kita melangkah. Itu pesan yang sangat luar biasa yang saya terima pada hari ini.
Dan juga ada sejarah yang diluruskan Kang Andre. Iya, Kan ada sebelumnya yang kita ketahui Betul. Syekh Ramagusti muridnya ya. muridnya, ya. Ternyata memang beliau adalah sahabatnya. Mm-mm. Dan yang belum pernah diketahui sama saya sendiri juga, ternyata di sini memang ada sosok sebagai kendaraan Mm-mm. dari Syekh Ramagusti, seperti itu. Dan ikut dimakamkan ya. Iya. Makanya tadi heran kok bisa pohonnya berbentuk kuda ya. Mm-mm. Ternyata terjawab sekarang ya. Betul sekali. Ya baik, Pak Rizky, apa kesannya? Kesan untuk Mata Langit tetap maju, Amin. iya, biar sukses selalu. Amin. Amin. Mata Langit luar biasa. Ya, terima kasih. Baik, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya banyak hal-hal di luar logika yang bisa terlihat, seperti pohon ini pun dari kejauhan bisa berbentuk seekor kuda, itu saya juga sangat takjub ya. Ajaib. Dan itu ada fotonya ya, kita simpan. Dan saya sendiri tidak menyangka gitu mendapat petuah-petuah dan hikmah, kata-kata yang hikmah yang sangat tinggi di sini gitu. Jadi saya perhatikan tadi Syaki bicara gitu, bahasanya tinggi semua nih gitu. Jadi penuh makna gitu, penuh arti yang tinggi, dan tertata rapi gitu, tertata rapi, bener-bener masuk gitu, nancep di sanubari gitu. Jadi saya yakin sekali di sini bukan waliullah biasa gitu. Jadi ini memang luar biasa, tempat ini banyak ilmu gitu yang saya dengar dan yang saya saksikan gitu. Jadi semoga ini membawa keberkahan buat kita semua, Amin. dan bertambahnya ilmu, dan tentunya bermanfaat di kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.